Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik, kita masuk di kaidah yang ketiga. Yang biasa kita habiskan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-qaidatu tsalisatu sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain subutiyatin wa salbiyatin. Iya. Ini kaidah yang ketiga. Pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi dua bagian. Iya. Ada namanya sifat subutiyah, ada namanya sifat salbiyah, yaitu manfiyah. Ya, ini pembagian secara umum. Dari pembagian ini akan dibagi lagi, ya, tapi itu di kaidah yang selanjutnya. Iya. Nah, fasubutiyatu ma asbatallahu ta'ala li nafsihi fi kitabih أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. iya. Kata beliau, fasubutiyah, jadi sifat subutiyah itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk zatnya pada kitabnya itu dalam Al-Quran atau dari lisan Rasulullah SAW. Kata beliau, semuanya ini adalah sifat sempurna yang tidak ada kekurangan padanya dari semua sisi. Bagaimanapun kita melihat, tidak ada kekurangan padanya, sempurna sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kal haya, seperti sifat haya, wal ilm wal qudrah. Ini sifat tiga, ini sifat apa? Dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah. Dzatiyah, aqliyah. Wal istiwa 'ala al-'arsy wan nuzul ila as-sama' ad-dunya. Ini sifat fi'liyah. Wal wajh wal yadain wa nahwi dzalik. Ini sifat dzatiyah khabariyah. Di sini beliau sudah mengisyaratkan pembagian sifat dzatiyah dan fi'liyah. Atau pembagian dari sifat subutiyah itu ada beberapa hal. Ya, di sini sudah mengisyaratkan, tapi belum memberi penegasan langsung bahwasanya ini sifat dzatiyah, ini sifat fi'liyah, dzatiyah khabariyah, dzatiyah ma'nawiyah, aqliyah, ya. Baik, tadi sudah diberi isyarat. Karena kita sudah belajar, jadi sisa kita tanda ini sifat dzatiyah dan seterusnya. Nah, Summa al-musannif rahimahullah ta'ala fayajibu isbatuha lillahi ta'ala haqiqatan 'ala al-wajhi laiki bidalil sam'i wal aqli. iya, maka sifat semua ini wajib ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menetapkan untuk dirinya. Begitu pula Rasulnya. Kita juga wajib menetapkan sifat tersebut secara hakikat, namun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Penetapan ini sesuai dengan dalil Al-Quran, Sunnah dan akal. Jadi secara hakikat artinya makna pada sifat itu yang kita ketahui. Ya, bukan majaz. Tidak ada takwil, tidak ada tahrif. Lafaz kemudian makna yang ditunjukkan oleh lafaz itu yang kita tetapkan. Iya, itu yang kita tetapkan secara zahirnya, tangan, wajah dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masuk di pendalilan. Kenapa kita wajib menetapkan sifat tersebut untuk Allah? Karena Allah tetapkan untuk dirinya. Nah,
أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. Iya, lihat pendalilannya ya. Bagaimana istimbat dari musannif, bagaimana seorang wajib menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan untuk diri. Adapun as-sama' Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Jadi kita diperintah, kita sudah beriman, kemudian perintah lagi untuk beriman, terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian diberi ancaman, wa may yakfur billah, siapa yang kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, wal malaikatihi, begitu pula malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, siapa yang tidak beriman kepada semuanya, kufur terhadap semuanya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kata beliau, fal imanu billah, jadi kita diperintah untuk beriman kepada Allah dan kita diancam ketika kita tidak beriman atau kufur kepada Allah. Kata beliau, maka keimanan kepada Allah yang kita diperintah di atas ini, itu terkandung padanya keimanan terhadap sifat-sifatnya. Ya kan? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkandung 4 rukun. Al-iman bi wujudihi, bi rububiyyatihi, wa uluhiyatihi, wa isma'ihi, wa sifatihi. Itu hakikat dari keimanan kepada Allah. Maka keimanan kepada Allah terkandung padanya keimanan terhadap sifat-sifatnya. Apalagi dan juga keimanan kepada kitabnya, karena kita disuruh beriman kepada kitabnya, ya kan? Itu yang Allah turunkan kepada rasulnya, itu terkandung juga padanya keimanan terhadap apa yang datang padanya dari sifat-sifat Allah SWT. Rasulullah SAW katakan, yanzilu rabbuna, atau di dalam Al-Quran ya. Jadi pertama iman kepada Allah dulu, kemudian iman kepada kitab yang terkandung padanya, apa yang datang dalam Al-Quran itu tentang penyebutan sifat. Ketiga, wa qawnu Muhammadin rasuluhu, dan keberadaan Muhammad SAW ini adalah rasulnya, dan kita diperintah untuk beriman kepadanya juga. Itu terkandung padanya keimanan bi kulli ma akhbara bihi an mursilihi, terkandung padanya keimanan dengan seluruh apa yang Nabi SAW khabarkan yang datang dari siapa yang mengutusnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dikatakan kita wajib beriman? Karena perintah. Kita disuruh beriman kepada Allah, kepada kitab dan kepada Rasul. Dan 3 hal itu terkandung padanya keimanan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa pendalilannya ini. Kandungan dari keimanan kepada Allah ada. Keimanan kepada sifat, kandungan keimanan kepada kita ada, perintah untuk beriman kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kandungan imanan kepada Rasulullah itu terkandung juga keimanan kepada sifat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, kemudian Rasul berbicara dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikhabarkan kepada kita Allah turun, kita imani. Dikhabarkan Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, kita imani bahwasanya Allah turun. Ini dalil as-sama'. Sekarang masuk dalil al-aql. Wa amma al-aqlu fali'anna
فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على ما أخبر به. Iya, kata beliau, adapun akal, kenapa wajib kita tetapkan? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan dengan sifat-sifat tersebut terhadap zatnya. Bahwasanya Allah memiliki sifat begini, ya. Allah memiliki sifat begini dan begitu. Dia mengkhabarkan kepada kita. Kata beliau, wa huwa dan Allah Subhanahu wa taala a'lamu biha min ghairihi. Dan Allah lebih tahu terhadap zatnya daripada selainnya. Artinya kalau Allah katakan saya memiliki sifat ini, dia yang tahu dirinya. Allah yang tahu zatnya, maksudnya Allah bersifat seperti ini. Jangan tak kala kita dengar Allah sifat begini kita katakan kalau Allah bersifat begini berarti kurang. Apa yang kita tahu tentang zat Allah? Kita hanya tahu tentang namanya. Bahwasanya Allah memiliki zat. Kita tahu hakikatnya bagaimana. Allah yang tahu zatnya sendiri. Makanya kita terima. Wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min ghairihi. Dia lebih jujur, ucapan lebih bagus dari pembicaraan daripada selainnya. Apalagi, maka kata beliau, fawajaba isbatuha lahu, maka wajib menetapkan sifat tersebut untuk Allah, kama akhbara biha min ghairi taraddudin, sebagaimana Allah khabarkan dengan sifat tersebut tanpa ada keraguan, bahwasanya Allah bersifat seperti itu. Qala fa inna taradduda, kenapa? Karena keraguan itu fil khabar, pada pengkhabaran seseorang. Itu innama yata'atta hina yakunu al-khabaru sadiran mimman yajuzu alaihi al-jahlu wal-kadhib wal-'ayyu haitsu la yafsah bima yurid. Karena keraguan dalam memberi khabar itu tidak lain datang pada orang yang memang dia jahal. Dia tidak tahu apa-apa ketika memberi khabar karena dia ragu. Atau dia orang ada dusta pada dirinya. Ketika dia menyampaikan khabar, dia pasti ragu. Atau aib. Itu gagap-gagap dia, tidak fasih ketika bicara. Ini seperti ini. Kalau keluar dari sini, maka khabar tersebut bisa saja dia ragu-ragu mengucapkan. Kata beliau, bihaitsu la yafsah bima yurid. Lihat, dia al-aib dari sisi dia tidak fasih dari apa yang dia inginkan, apa yang dia mau katakan, khabarkan. Maka kata beliau, wa kullu hadhihi al-'uyub thalatha, dan tiga uyub ini itu terlarang pada hak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Tidak ada. Dia ahsanu haditsan wa asdaqu qilan wa a'lamu bi nafsihi. Paling jujur, paling bagus, dan dia paling tahu keadaannya, paling tahu dirinya. Kata beliau, fawajaba qabulu khabarihi ala ma akhbara bihi, maka dengan ini wajib kita terima khabarnya. Segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia khabarkan. Termasuk pengkhabaran bahwasanya dia memiliki sifat. Nah. Kemudian وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. Demikian pula kata beliau, demikian pula kita katakan ini kepada apa yang Nabi SAW mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW itu a'lamun nas bi rabbih. Dia yang paling tahu Rabbnya.
Maka ketika dia sampaikan sesuatu tentang Rabb, dia terima. Ya, dia yang paling tahu tentang Rabb. Wa asdaquhum khabaran, dia yang paling jujur dari ketika membawa berita. Ya, shadiqul masduq. Wa ansahuhum iradatan, lebih memberi nasihat dari apa yang diinginkan. Iya. Wa afsahum bayanan, paling fasih dalam menjelaskan. Ini semua dukungan bahwasanya kita terima apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ini secara akal. Dalilnya tadi sudah, ini secara akal. Ya kan? Kalau ada orang dia khabarkan tentang orang tuanya, iya, dia tinggal lama sama orang tuanya, dia khabarkan sama kita. Ya. Terus ada orang lain khabarkan beda dengan khabar yang itu. Gimana tuh terima? Hah? Gimana tuh terima? Ya. Khabar anaknya. Iya. Dikatakan apa namanya? Sahibul bait a'lamu ma fi. Iya. Pemilik rumah itu lebih tahu apa yang ada dalamnya. Iya. Orang tinggal di rumahnya dia kabarkan saya punya ini. Datang satu orang antum tidak tahu mana. Tidak ada di sini. Padahal dia tidak pernah masuk, tidak pernah lihat. Gimana tuh percaya? Iya. Secara akal dia percaya punya rumah. Seperti itu. Kata beliau, فَوَجَبَ قَبُولُ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ. Ini penjelasan tentang sifat subutiyah. Jadi subutiyah yaitu apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, zatnya pada Al-Quran, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Itu dia. Itu sifat subutiyah. Sekarang masuk di sifat salbiyah atau manfiyah. Nah. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. Iya. Adapun sifat salbiyah atau manfiyah, kata beliau apa yang Allah nafikan terhadap zatnya pada Al-Quran, begitu pula apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Itu sifat manfiyah atau salbiyah. Kalau subutiyah apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya. Kalau manfiyah apa yang Allah nafikan terhadap zatnya, begitu pula apa yang dinafikan oleh Rasulnya. Ya kan? Contohnya apa namanya? Di hadis yang sebelumnya, innahu a'war wa rabbuka laysa bi'a'war. Nafiyah. Maksudnya Rabb itu tidak a'war. Ya. La tad'una asamma wa la ghaiba. Ini juga penafian dalam hadis yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa kulluha sifatu naqsin fi haqqihi. Dan semuanya ini yang Allah nafikan itu sifat kekurangan. Jadi apa yang Allah tetapkan itu sifat sempurna. Karena zat Allah SWT sempurna. Dan apa yang Allah nafikan itu semuanya menunjukkan sifat kurang pada hak Allah Subhanahu wa taala. Sifat kurang pada hak Allah Subhanahu wa taala. Kal maut wal naum wal jahl wal nisyan wal ajiz wal ta'ab. Ini semua sifat dinafikan dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an. Begitu pula dalam hadis, ya. Inna Allah la yanam wa ma yanbaghi ay yanam. Allah tidak tidur dan tidak pantas untuk tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Nah, فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. Iya, ini poin garis bawah ini. Sering kita bahas tapi tidak pernah dapat pembahasannya. Ini pembahasannya di sini. Kata beliau, maka wajib dinafikan dari Allah sifat tersebut, ya kan? Dari apa yang telah berlalu penyebutannya. Tetapi penafian ini maksud kenapa Allah nafikan ini dia. Ada hikmah. Tapi penafian ini ma'isbatu diddiha, bersamaan kita tetapkan lawan dari sifat yang dinafikan di atas sisi yang sempurna. Ya, akan datang contohnya nanti. Tapi ini penjelasan untuk kita. Apa maksud kenapa Allah menafikan sifat tersebut? Allah menafikan sifat mati, sifat nisyan, sifat al-ajiz, sifat ta'ab, ya,
sifat naum. Ini penafian kita nafikan untuk Allah, tapi bersama itu kita tetapkan lawan dari sifat yang dinafikan di atas sisi yang sempurna, di atas sisi yang sempurna. Kemudian beliau menjelaskan alasannya. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لسقوط كمال ضده لا لمجرد نفيه. Iya, demikian itu alasannya, karena apa yang Allah nafikan terhadap zatnya, maka yang diinginkan dengannya, yaitu dengan penafian itu adalah penjelasan, penjelasan penafiannya untuk menetapkan kesempurnaan lawannya. Iya. Kalau dicontohkan seperti ayat yang sangat jelas ya, wa tawakkal 'alal hayy. Iya. Alladzi la yamut. Penafian la yamut. Ya kan? Sedangkan Allah sudah tetapkan apa? Al-hayy. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Berarti kita bisa ketahui bahwasanya al-hayy di situ sifat Allah, yaitu sifat yang sangat sempurna. Iya, sangat sempurna kehidupan Allah yang tidak diikuti dengan apa? Kematian. Iya. Jadi firman Allah SWT wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut berarti menunjukkan kehidupan Allah SWT kehidupan yang sangat sempurna. Seperti itu. Iya, ini ayat sangat terang menerangkan bagaimana sifat kesempurnaan hidup Allah. Karena takkan Allah katakan wa tawakkal 'alal hayy. Kita sudah tahu al-hayy, iya. Nama Allah SWT al-hayy terkandung pada sifat sempurna. Takkan ditambah alladzi la yamut menunjukkan semakin sempurnanya kehidupan Allah. Semakin sempurnanya sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau la li mujarrad nafi, bukan sekedar penafian. Jadi bukan sekedar Allah katakan la yamut, la yanam, iya, wa la yuhdisu syai'. Bukan sekedar Allah tidak lemah, Allah tidak tidur, Allah tidak mati. La yansa, Allah tidak lupa. Bukan sekedar penafian seperti itu, tapi tanpa ada makna di balik hal tersebut. Tapi ada. Iya. Alasannya kenapa penafiannya memiliki makna, bukan sekedar penafian, murni penafian. Alasannya ada disebutkan musannif nanti. Nah, لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. Iya. Karena penafian itu bukan kesempurnaan. Ya kan? Kalau dinafikan darinya itu bukan kesempurnaan. Penafian itu tidak menunjukkan kesempurnaan kepada siapapun untuk siapa yang dinafikan darinya. Iya. Dikatakan dia bukan tukang cuci, bukan tukang laundry. Iya. Penafian seperti ini tidak mengandung pujian untuknya. Tidak ada pujian untuknya. Kata beliau, kecuali penafian tidak menunjukkan kesempurnaan kecuali ayatalammana ma yadullu ala al-kamal. Kecuali terkandung padanya apa yang menunjukkan terhadap kesempurnaan. Barulah penafian itu menunjukkan kesempurnaan. Asalnya tidak. Alasannya kenapa penafian itu tidak menunjukkan kesempurnaan? وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا أن يكون كمالا. Ini pertama. Karena penafian itu ketiadaan. Ya kan? Penafian itu al-adam. Sesuatu yang tidak ada. Kalau dinafikan berarti tidak ada. Wal-adam, dan sesuatu yang tidak ada, laisa bisyai', bukan sesuatu. Sesuatu yang tidak ada itu tidak ada harganya. Tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Apalagi ayyakuna kemana? Apalagi kalau menunjukkan kesempurnaan. Bagaimana caranya? Namanya tidak ada, yang tidak ada. Iya, apalagi mau disebutkan itu sempurna. Tidak ada. Iya. Jadi penafian itu ketiadaan, dan sesuatu yang tidak ada itu tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya. Bagaimana yang mau dibilang sempurna? Sedangkan biasanya tidak terlihat, tidak ada wujudnya. Ya?
Ini yang pertama. Yang kedua, ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم la yaqdim. الجدار لا يظلم. Iya. Kata beliau, bukan. Kalau yuflam berarti dizolimi. Ya, al-jidar la yuzlim. Alasan yang kedua, karena penafian itu kadang dinafikan sesuatu darinya karena li'adami qabiliyatil mahallilah, karena dia tidak bisa menerima, tidak ada tempat untuknya apa yang dinafikan itu. Ya, karena dia memang tidak bisa menerima sifat tersebut, makanya dinafikan darinya. Iya, ini kadang penafian kadang dalam bentuk begini, karena dia tidak bisa menerima sifatnya, makanya dinafikan darinya. Dan penafian seperti ini tidak ada pujiannya. Fala yakunu kamalan, maka tidak menunjukkan kesempurnaan. Kalau dikatakan memang dia tidak menerima sifat, baru kita nafikan ini tidak begini, tidak ada pujian padanya. Karena hakikatnya memang dia tidak memiliki sifat seperti itu, tidak bisa. Walaupun dikasih tidak bisa. Contohnya, kama la qulta al-jidaru la yaflim. Antum bilang sama tembok, ini tembok masya Allah tidak zalim. Apa terkandung pada penafian? Hah? Ada pujian? Terkandung pujian? Masya Allah ini tiang tidak pernah pukul orang. Karena memang tiang tidak bisa menerima sifat tersebut, tidak bisa menerima sifat kebuliman. Ya, kata beliau. Dan kadang وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. Iya. Selesaikan sampai 2 bait syair ini. كما في قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمة Ubayyilatun, ya, la yaqdiruna بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل habbata khardalin. حربة خردل. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان. Dan kadang kalau tadi dinafikan karena tidak bisa menerima sifat tersebut, ya kan? Kata beliau, dan kadang dinafikan karena dia bisa menerima tapi tidak bisa tegak dengan sifat tersebut. Dia bisa menerima sifat tersebut, tapi dia tidak bisa tegak dengan sifat tersebut. Kalau tadi memang tidak bisa menerima, tidak ada tempat untuknya di situ. Kalau ini ada, tapi dia tidak bisa tegak. Iya. Maka kalau seperti ini penafiannya, fayakunu naqsan. Maka ini penafian itu tidak ada kekurangan pada hakikatnya. Bukan apa? Bukan kesempurnaan. Iya. Tidak ada nilainya. Kama fi qouli syair, sebagaimana disebutkan dalam syair. Qubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin. Ini sudah disifati Qubaylah, berarti Qubaylah kecil, ya kan? Iya, Qubaylah kecil itu tidak pernah mengkhianati janjinya. Wala yuzlimuna an-nasa habbata khardalin, dan tidak pernah menzalimi manusia walaupun sebesar biji sawi. Ini penafian. Ada pujian atau tidak? Tidak ada pujian. Bagaimana dia tidak pernah mengingkari janjinya, dia tidak pernah menzalimi karena dia Qubaylah kecil. Ya kan? Antum datang anak kecil, bayi, antum katakan, ini bayi tidak pernah, masya Allah. Iya, tidak pernah patok bayi. Iya, tidak pernah minta uang. Ya kan? Kira-kira, apa antum merasa bahwa saya kalau antum nafikan sifat itu pada bayi? Hah? Iya. Tidak ada pujian apa? Karena memang ini bayi, walaupun bisa, tapi belum bisa tegak. Bisa menerima sifat itu, tapi belum bisa tegak dengan sifatnya. Sama dengan ini. Dinafikan bahwasanya Qubaylah kecil tidak pernah mengingkar janjinya. Kalau janji, ingkar ini takut karena dia Qubaylah kecil. Tidak pernah menzalimi manusia. Ya, karena dia Qubaylah kecil. Iya. Penafian ini tidak ada gunanya karena dia bisa menerima dan tidak bisa tegak karena ada takut dia mau mengingkar janji, takut dia kalau menzalimi manusia. Bisa. Yang kedua, wa qaulil akhar, lakinna qaumi wa in kanu dawi hasabin. Iya.
Akan tetapi kaumku ini, walaupun dia punya memiliki beberapa adat jumlah, laisu minasyarri fi syai'in wa in hana, tapi dia tidak ada darinya kejelekan pada sesuatu pun walaupun dia direndahkan. Ini kaum dia sedikit juga. Dikatakan walaupun kami punya beberapa adat, tapi dia tidak pernah melakukan kejelekan. Kenapa? Karena yang mau dia lakukan kejelekan itu lebih besar jumlahnya. Lebih besar jumlahnya. Ini sama dengan yang sebelumnya. Walaupun kita punya banyak dari jumlah, tapi masih lebih sedikit jumlahnya. Makanya kami tidak bisa berbuat kejelekan. Karena kalau kami berbuat kejelekan, kaum mereka yang lebih banyak jumlahnya itu kalah dari kita. Tidak bisa kita melawan. Dia bisa melakukan kejelekan. Ketika diderahkan, tapi dia tidak mampu untuk membalas karena jumlahnya apa? Lebih masih kalah daripada jumlah yang sebelumnya, yang kaum yang lain, lawannya yang lain. Ini semuanya juga dengan bait syair yang sebelumnya. Jadi pensifatan seperti ini, penafian sifat itu bukan karena terkandung padanya kesempurnaan. Penafian sifat untuk sesuatu yang tidak bisa menerima menunjukkan itu kekurangan. Itu kekurangan untuk mereka, bukan menunjukkan kesempurnaan. Beda. Sudah lewat kita ya, nama Al-Aziz dengan apa? Al-Hakim. Nama Al-Aziz Al-Hakim. Tak kala dia hikmah. Iya kan? Dia pemaaf. Tak kala dizalimi dia pemaaf. Ini makhluk. Kalau dizalimi dia pemaaf, terkandung padanya pujian atau tidak? Tidak ada pujian, karena ketika dia orang lemah, ya kan? Orang tidak punya apa-apa, lemah, rendah, dizalimi, tidak bisa membalas. Ya kan? Bukan karena dia memiliki pujian bahwasanya dia hikmah, tapi karena dia tidak ada kemampuan untuk membalas. Beda Allah SWT, Al-Hakim, Al-Aziz. Hikmahnya dibarengi dengan apa? Al-Aziz. Hikmahnya dibarengi dengan Al-Aziz. Jadi kalau ada orang rendah, dizalimi, Masya Allah, dia tidak pernah membalas. Bukan berarti dia mampu membalas, dia memang tidak ada kemampuan. Maka penafian itu tidak menunjukkan apa? Pujian. Beda kalau dia orang besar, Malik misalnya, raja, difitnah, dia bisa ada kekuasaan untuk memberi pelajaran untuk siapa yang memfitnahnya, siapa yang menghasutnya, yang memberi gangguan padanya. Tapi ketika dia tahan, bahwasanya dia tidak melawan, dia biarkan, dia maafkan, apa yang terkandung padanya? Pujian, ya kan? Kenapa? Karena seandainya dia mau. Tapi karena dia orangnya pemaaf, makanya dia tidak melawannya. Kalau seperti ini ada pujian. Kalau saja makhluk seperti ini ada pujian, bagaimana lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu maksud dari penafian. Kenapa penafian itu harus ditetapkan lawannya? Karena kalau penafian, murni penafian itu tidak menunjukkan apa? Kesempurnaan. Tidak menunjukkan apa? Kesempurnaan. Dan Allah tidak bersifat seperti itu. Bersifat seperti itu. Sama kalau kita katakan si fulan bukan tukang sapu, si fulan bukan tukang laundry. Pujian atau bukan? Tidak ada pujian. Tidak ada pujian. Makhluk kalau dinafikan darinya sifat, tidak menunjukkan lawannya. Tidak menunjukkan bagaimana dia tukang sapu, berarti dia pengusaha besar. Tidak menunjukkan hal tersebut. Cuma kita katakan dia bukan tukang sapu, dia bukan tukang sayur, dia bukan tukang jual ikan. Tidak ada pujian, penafian saya. Tapi kalau kita katakan Masya Allah, dia pengusaha, pemilik ini, pemilik itu. Pujian atau tidak? Pujian karena bentuknya penetapan. Bentuknya penetapan. Jadi setiap penetapan ada pujian. Tapi kalau setiap penafian itu tidak terkandung pujian sampai ditetapkan lawannya, barulah terdapat pujian. Dan itulah yang berjalan pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Misalul dzalika kita Misalul dzalika qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu
فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. Ini contoh penetapan terkandung padanya, penafian terkandung padanya penetapan kesempurnaan lawannya. Ya, lihat. Contohnya, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakkallah kepada al-hayy yang maha hidup, Allah yang tidak pernah mati. Penafian maut, kata beliau, fanafil maut anhu, dari Allah Subhanahu wa taala, itu terkandung padanya kesempurnaan sifat kehidupan Allah. Karena maut berlawanan dengan apa? Al-hayah. Maut lawannya apa? Al-hayah. Jadi tak kala dinafikan maut, kita tetapkan kesempurnaan hidupnya Allah. Bisa? Kedua. Misalun akhar قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا نفي الظلم أنه يتضمن كمال عدله. Iya. Kata beliau di sini, contoh yang lain ucapan Allah SWT, wala yuzlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu sama sekali tidak pernah menzalimi seorang pun. Dan penafian zulm di sini dari Allah itu terkandung padanya kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat adil, itu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dari hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Tak kala di kisah di perang, tak kala mendapatkan bagian harta rampasan. Kemudian ini awal kali munculnya orang munafik. Tatkala Nabi SAW membagi ghanimahnya, maka ada yang berdiri mengatakan pembagian ini tidak adil. Di sini muncul dari muncullah dari kisah munculnya orang-orang Khawarij. Bagaimana mereka memprotes dari pembagian dari Rasulullah SAW. Di sini munculnya. Saya sudah sebutkan sebelumnya di pertemuan di kitab Akidah Wasithiyah kalau tidak salah. Tak kala dikatakan begini, maka kata Nabi SAW, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluhu." Maka siapa lagi yang mau berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-adil. Sifat al-adl. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim di dunianya, wal adlu min awsafihi fi fi'lihi. Dan adil itu dari sifat-sifatnya pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kata Khalil Harras rahimahullah, dikatakan Allah disifati dengan adil pada semua perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat adil dari semua perbuatannya. Karena Allah SWT al-hikmah, penuh dengan perbuatan Allah, penuh dengan hikmah dan keadilan, penuh dengan hikmah dan keadilan. Jadi ini tatkala Allah nafikan sifat zulm, menunjukkan kesempurnaan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya tadi, menunjukkan sifat al-adl. Kata Ibnu Qayyim, wal 'adlu min awsafihi fi fi'lihi. Al-adl dari sifat-sifatnya pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, misalun salis qaulihi ta'ala wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Contoh yang ketiga, ucapan Allah, wa ma kana Allahu liyu'jizahu. Allah tidak ada yang melemahkannya, membuatnya lemah dari sesuatu di langit dan di bumi. Ini menunjukkan lebih daripada satu sifat akan disebutkan. Nah, lanjut. Fanafil ajzi anhu yatadammanu kamala ilmihi wa qudratihi. Wa lihadza qala ba'dahu innahu kana 'aliman qadira. Li'anna al-ajza sababuhu imma jahlu bi asbabil ijadi wa imma qasurul qudrati anhu falikamali ilmillahi ta'ala wa qudratihi lam yakun liyu'jizahu syai'un fis samawati wala fil ardi. Kata beliau, penafian al-ajz di sini, di ayat ini itu terkandung tidak terbatas pada satu sifat, lihat, tapi terkandung padanya kamal ilmihi wa qudratihi. Lihat, terkandung padanya
kamal ilmu wa qudratihi. Jadi jangankan dalil iltizam ada pada penetapan, juga ada pada penafian. Iya. Jadi penafian al-ajiz menunjukkan kesempurnaan ilmu dan kudrahnya. Bukan hanya kudrah, tapi ilmu juga. Oleh karena itu, dalilnya mana? Walihada qala subhanahu ba'da innahu kana aliman qadira. Ditetapkan, tak kala nafikan sifat ajiz, penetapan sifat ilmu dan kudrah. Apa hubungannya? Kata beliau, li'anna al-ajiz sababuhu, karena kelemahan itu ada sebabnya. Imma al-jahl, apakah itu karena kebodohan? Bi asbabil ijad, dia bodoh dari sebab-sebab pengadaan, makanya dia tidak mampu. Ya kan? Antum bisa buat meja, kalau antum tidak punya ilmu, tidak bisa. Karena kita tidak bisa buat sesuatu karena tidak ada ilmu. Ya? Wa imma qasurun qudrati an, atau tidak ada kemampuan. Dia tahu tapi tidak ada kemampuan. Antum tahu buat meja bisa sekarang. Saya lagi capek, saya lagi sakit. Tidak ada kemampuan. Jadi dua hal. Makanya tak kala nafikan al-ajiz, menetapkan kesempurnaan ilmu dan kudrah. Karena ketidakmampuan itu muncul dari dua hal. Tidak tahu atau tidak mampu. Fali kamali ilmi Allah Ta'ala wa qudratihi, maka untuk kesempurnaan ilmu dan kudrah Allah, lam yakun li'ujizahu syai' fis samawati wala fil ardh, maka tidak ada yang bisa melemahkannya di langit dan di bumi. Jadi ini pendalilan luar biasa. Penafian tapi menetapkan beberapa sifat. Menetapkan beberapa sifat. Qala wa bi hadzal misal alimna anna as-sifata as-salbiyata qad tadammanu aktsar min kamalin. Maka dari ini, contoh inilah yang terakhir ini, kita ketahui bahwasanya sifat salbiyah itu kadang terkandung padanya lebih daripada kesempurnaan lagi. Kalau satu penafian sifat maut menunjukkan kesempurnaan dari hidup Allah. Kalau menunjukkan beberapa sifat, berarti di atas kesempurnaan di atas kesempurnaan. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Dan ini tariqah dari ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya ketika menetapkan itu, ketika menafikan harus terkandung padanya penetapan. Karena asal sifat Allah Subhanahu wa taala itu penetapan. Kata Ibnu Taimiyah, awal kali pembicaraan tentang sifat, tidak ada yang berbicara tentang sifat salbiyah. Semuanya sifat apa? Penetapan. Karena asal dari pujian untuk Allah itu penetapan. Makanya mereka punya kaidah. Berbicara tentang sifat penetapan, berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu asalnya dengan apa? Mufassal. Penetapannya secara mufassal. Kemudian cabangnya adalah mujmal. Adapun penafian, mereka tidak ada mufassal. Karena bukan asalnya. Walaupun berbicara, tapi berbicara tentang mujmal. Adapun mufassal itu datang setelah al-bid'ah muncul membicarakan tentang sifat penafian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala muncul itu, muncul juga ada sifat salbiyah, tapi bukan sekedar penafian mujarrad, sebagaimana dilakukan oleh Mu'tazilah. Allah la kharij wala dakhil wala fawq wala banyak sekali. Semuanya adalah penafian, tidak ada penetapan. Ini untuk menyelisih ahli sunnah. Dan ahli sunnah asalnya adalah berbicara tentang penetapan. Karena dari penetapanlah terdapat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita katakan, penafian tidak ada sama sekali pujian sampai kita tetapkan lawannya. Jadi ini asalnya. Ketika berbicara tentang sifat penetapan, maka dia dari dua hal, secara rinci dan secara mujmal. Adapun secara penafian, mereka hanya berbicara tentang mujmal, laisa kamitslihi syai'. Subhana hal ta'lamu lahu samia. Kemudian ketika muncul, barulah membahas tentang sifat penafian secara mufassal, tapi dengan maksud bahwasanya penafian yang diinginkan adalah menetapkan kesempurnaan lawannya. Itu sedikit dari penjelasan di kaidah yang ketiga ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di kaidah yang keempat di sini insyaallah ya. Kaidah keempat ini pendek. Mungkin kita ambil dua kaidah insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.